Assalamualaikum Kak Rahmi. Halo Karin, Wih, apa kabar? hujan-hujan enggak basah aja di luar? Basah tadi banjir, sempat Wih, banjir. tapi maksudnya enggak macet jika kesini? Macet lumayan. Macet di? Iya. Iya, lama pakai. Kemarin maaf di sempat cancel, Oh, kurang iya. enak badan kemarin di satu Iya. minggu lalu. Tapi alhamdulillah ketemu maki. Iya, Ini mau ke wawancarai ke Oh, iya, soal boleh, profil boleh. tak seperti itu di. Oh iya boleh. Iya, boleh. tapi kalau sebelumnya mungkin kita bagusnya ambil tempat duduk dulu di. Oh, iya, boleh, Iya, tapi tunggu dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kita akan memperkenalkan siapa beliau ini, siapa kami. Usai jeda berikut ini. Ya, kalau begitu, ayo kita cari tempat Oke, duduk, Kak. oke, Ayo, oke. mari. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Setianet TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi tentunya di Bukan Perempuan Biasa bersama saya Reviasi Sahril. Dan hari ini saya tidak sendiri seperti biasa. Hari ini kita kedatangan narasumber. Tentunya apalagi kalau bukan perempuan ya, perempuan bukan perempuan biasa, yakni seorang jurnalis, penulis petualang alam dan juga relawan. Nah kalau gitu kita langsung saja kenalan dengan Kak Ami. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Kak Ami? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah tetap semangat walaupun hujan ya. Iya, iya. Walaupun di Hujan, luar walaupun cuacanya macet, iya. ya macet, Iya. kemudian basah Iya. ya, tapi tidak menyurutkan niat untuk Iya. kesini ya. Iya. Tapi sebelumnya terima kasih sudah datang di Net TV Iya, Sosial ya. sama-sama. Iya. Oke, by the way pemirsa, Kak Ami ini merupakan salah satu jurnalis yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, kalau boleh tahu nih aktivitasnya mungkin bisa lebih digambarkan seperti itu sebagai seorang jurnalis ke pemirsa yang ada di rumah, silakan. Ya, terima kasih. Saya mengawali sebagai jurnalis itu tahun 2007. Dari 2007 itu jadi pertama kali tertarik sama dunia jurnalis itu sejak masih kuliah S1 dulu di UMI, terus pada saat lihat kan dulu waktu kuliah sering nonton berita, terus sering baca-baca koran. Nah, tertarik dan lebih penasaran sih sebenarnya, makanya saya lebih mau cari tahu. Nah, kebetulan pada saat itu waktu kuliah ada penerimaan diklat jurnalistik di UPPM UMI. Saya ingin menggali lebih dalam. Nah, makanya saya bergabung ke situ dan mendalami dunia jurnalistik itu ya. Kebetulan saya orangnya suka yang berkenalan dengan teman baru, terus suka belajar. Nah, kayak gitu sih. Nah, kalau untuk di Makassar sendiri nih, sebelum terjun ke dunia jurnalistik itu sejak tahun berapa ada di Makassar dan di mana saat itu? Oh iya, saya dari SMA di Makassar tahun 2000, sekitar tahun 2000. Iya 2000 apa? Ya sekitar tahun 2000 lah. Berarti pada saat SMA atau baru lulus SMA tuh di Makassar dari Tidore ke Makassar? Di Makassar lanjut sekolah SMA, naik kelas 2 saya pindah ke Makassar. Sebelumnya di Ternate, terus naik kelas 2 pindah di Makassar, di SMA 1 Makassar, terus
eh, pas selesai saya keenakan untuk belajar. Maksudnya saya tingkat penasarannya agak tinggi ya. Jadi setelah lihat banyak kegiatan-kegiatan ya saya mau lanjut kuliah, terus saya mau lagi belajar, saya mau berkenalan lebih banyak dengan orang-orang. Berarti kalau setelah tamat SMA itu kemudian mengambil jurusan jurnalistik atau seperti apa nih? Saya waktu SMA jurusannya IPS. IPS terus saya suka akuntansi terus tapi entah kenapa waktu kuliah saya malah ambil jurusan yang yang apa maaf yang justru pada waktu SMA saya jengkel, enggak terlalu suka. Saya ambilnya sastra Inggris malah. Oke. Jadi ini sebaliknya ya, kontras iya, ya. Iya. Jadi saya ambilnya jurusan sastra Inggris di UMI, terus pas masuk dan mulai mendalami, oh ternyata menarik. Oke, tahan dulu, saya akan ulik-ulik habis ini. Oke. Pemirsa setia Net TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa, hanya di Net TV Sulsel. Katanya tidak suka jurusan bahasa Inggris, kemudian ambil jurusan bahasa Inggris di tempat kuliah. Nah, setelah kuliah ini tahu-taunya langsung jadi jurnalis. Itu apa hubungannya sih dari SMA bahasa Inggris kemudian ke jurnalis? Kenapa sampai ambil jurnalis? Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa di rumah? Jadi saya karena penasaran terus belajar waktu masuk di UPPM itu saya sering baca-baca koran kan, baca koran terus nonton berita. Nah, ini kerja jurnalis seperti apa? Oh, jurnalis ternyata banyak apa namanya pergi ke lapangan. Nah, saya suka kayak jalan terus wawancara orang itu seperti apa. Nah, saya mulai belajar di waktu di UPPM sehingga waktu selesai kuliah saya belum langsung mengambil jurusan sastra lagi, saya malah terjun ke dunia jurnalis. Nah, kebetulan pada saat itu satu hari setelah saya wisuda, Koran Sindo masuk di Makassar pertama kali tahun 2007. Jadi saya mencoba mengaplikasikan apa yang saya pelajari di UPPM, terus saya coba di Koran Sindo. Nah, ternyata kerja-kerja jurnalis itu saya rasakan asik ya. Asik tapi menantang gimana ya, menantang penasaran juga. Jadi saya kadang saya ingin mundur, aduh kayaknya berat sekali saya nggak sanggup, tapi pas lihat lagi berita saya terbit, kayaknya menarik, kayaknya tulisan kita dibaca orang, wah ada nama di situ. Nah, mulai dari situ saya harus belajar, belajar untuk menggali lagi apa kekurangan saya, apa yang saya tidak tahu. Makanya saya terus belajar hingga pada akhirnya saya merasa dunia jurnalis adalah dunia saya. Jadi memang ada hal-hal yang memacu di mana Kak Ami ini kemudian terjun, kemudian melanjutkan lagi. Jadi ada tarik ulur awalnya sih sebetulnya, tapi kemudian ada rasa kepuasan tersendiri ketika nama kita istilahnya nama kita ini ada nih tercatat di dalamnya ya, seperti itu ya. Jadi semacam ada pemacu ya untuk kemudian berkarya lagi seperti itu ya. Dan dengar-dengar selain sebagai jurnalis, Kak Ami juga ini adalah seorang penulis. Iya. Betul ya? Betul sekali. Itu bisa diceritakan nggak gimana awalnya bisa menulis? Iya, jadi saya awalnya menulis itu juga dari jurnalis. Jadi sebenarnya cita-cita saya dari SD itu adalah menulis novel, menulis karya sastra. Nah, ternyata yang saya ketemu lebih duluan adalah dunia jurnalis, tapi sama-sama tentang menulis. Nah, bedanya adalah dunia karya sastra itu adalah menulis fiksi. Nah, dunia jurnalistik kan menulis non-fiksi. Nah, ketika saya menulis fiksi seperti apa, ketika
saya menulis berita seperti apa. Nah, itu yang saya coba, saya harus jalani. Ini sama-sama menulis, tapi prosesnya beda, prosesnya tidak terlalu beda. Terus apa namanya, produk yang dihasilkan juga tidak jauh berbeda. Hanya kalau di dunia karya sastra, dunia fiksi itu kita membutuhkan data, tapi dicampur dengan sedikit hayalan. Nah, kalau berita kita lebih ke apa fakta-fakta di lapangan, hasil wawancara, itu kita tidak boleh beropini. Nah, kayak gitu. Betul. Ya. Apa sih yang menginspirasi? Menginspirasi apa ya? Kemudian menjadi sebenarnya? seorang penulis. Saya sebenarnya terinspirasi dari hobi. Nah, saya kan hobinya pergi ke alam bebas, terus saya sukanya isu-isu lingkungan, terus pada saat meliput Makassar beberapa kali kan sempat banjir. Nah, saya bukan cuma Makassar, beberapa daerah itu kan sering banjir. Nah, saya ingin berita saya tidak terlepas dari hanya pada saat berita saja. Saya mau dia Ke alam juga. mengcover, seperti itu ya. dia mengcover ke banyak kalangan. Nah, terus dia bisa panjang maksudnya orang akan mengingat. Nah, bagaimana caranya saya coba menuangkan ke karya novel. Oke, baik. Oke, nampaknya kita akan lanjutkan. Iya. Ini semakin menarik pembicaraan kita. Saya semakin penasaran nih. Pengen ulik pemirsa. Tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Stay tune di Net TV Sosial.